Selamat pagi Pak Epul. Selamat pagi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Saiful Rahman yang sudah bersedia menjadi model untuk kegiatan observasi supervisi klinis yang akan kami lakukan. Sebelum pelaksanaan nanti Pak Epul ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Epul laksanakan nanti Pak? Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, yaitu karena materinya kaitan dengan personality. Jadi tujuan yang akan dilaksanakan yaitu agar siswa dapat bisa membedakan fungsi sosial, struktur teks dan struktur bahasa dalam teks surat pribadi, khususnya dengan memberi dan menerima informasi atas kegiatan diri sendiri dan orang sekitar. Yang kedua adalah menemukan fungsi sosial, ya. Dan yang ketiga adalah mampu menganalisis fungsi sosial dan struktur teks kebahasaan itu secara benar. Dan yang terakhir adalah memang siswa dituntut untuk terampil menggunakan teks tulisan sederhana untuk memaparkan, kemudian menanyakan atau merespon surat pribadi dengan memperhatikan fungsi struktur teks dan kebahasaan. Baik, Pak Epul. Berikutnya Pak Epul, area pengembangan yang hendak dicapainya apa? Memang ini adalah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Adapun memang pencapaian yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran ini adalah yang pertama, memang siswa diharuskan bisa membedakan sosial daripada materi yang sudah disampaikan itu sendiri. Yang kedua adalah menemukan fungsi sosial itu dengan cara mempraktekkan dari depan kelas. Yang ketiga adalah siswa juga bisa menganalisa, jadi tidak hanya menentukan dan menemukan sosial, tentu saja siswa juga harus bisa menganalisa jenis teks yang diajarkan agar mereka lebih paham dan baik materi yang disampaikan. Berikutnya nanti kira-kira strategi yang akan dipersiapkan apa Pak? Oke, untuk strategi yang paling tepat memang untuk bisa memberikan wawasan kepada siswa, yaitu saya akan memberikan strategi based learning, problem based learning dengan cara discovery learning. Artinya siswa diharapkan untuk bisa menemukan organisasi atau struktur bahasa yang tersedia dalam sebuah tersebut. Oke, baik Pak Epul. Terima kasih atas interview kita untuk pra-observasi ini. Mudah-mudahan bisa lancar dalam pelaksanaan mudah-mudahan bisa lancar nanti pas pelaksanaan observasi di ruangan kelas. Terima kasih Pak Epul. Someone say good afternoon, sir, you have to answer good afternoon. Okay, good afternoon, boys and girls. Good afternoon. How are you today? I'm fine. Thank you. Yeah. All right, boys and girls. Yeah. Before we start our lessons, I would like to check your attendance. What is the day today? What is the day today? What is the date? The first in March. 2023. Okay, for the first in 2023, before start our lesson, I would like to check your attendance. Okay, Amanda. Okay, Amanda. Okay, good. Aulia. Okay. Ravi. Cucu. Okay. Dela. Okay. Dewi. Okay. Ega Sari. Ella. Outside. Old man in outside. Getting information. Yeah? 6 getting information. 6. Leslie.
Muhammad Fadil Maki. Sip. Pinasa. Confirmation. Pinasa. Okay. Muhammad Yusef. Okay, Elsa. R Cinta Eka. Okay. Ada Leno. Yogi. Cindy. Sophia. Tina. Wendy. Satu Yogi. Lessons, yeah, for the first time I would like to get a nice read that recital lesson. So, do you remember? Ya, apakah kalian ingat pada waktu itu ketika saya katakan good morning, just have one time that you can one time. Just like this, good morning and good afternoon. Twice, yeah, okay, and good night, all flat, okay, ready, okay, ready, yeah, okay, good morning, good afternoon, good night, okay, no sign, okay, once more, good morning. Good afternoon. Good night. So only one. Again. Yeah, again. Good morning. Good afternoon. Good night. Again. And then let us then again. Yeah. Again. Good morning. Good night. Good night. Good afternoon. Good night. Again, let's also listen. But 2 weeks ago we studied about personal leader. Minggu lalu kita belajar tentang personal leader. Jadi you are able to open your book, ya. Your book page 61. All about it. Yeah, for the first time, I would like to show you the basic competence of this topic. Jadi, topik kita kali ini adalah personal leader. Ya, kalau kata bahasa Inggrisnya orang Inggris leader. Ya, kata orang Amerika itu leader. Ya, leader. T-nya kedengaran. Kalau leader, T-nya tidak kedengaran. Di bahasanya the. Dasarnya sebelum kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu kita akan senantiasa membedakan fungsi sosial, ya, struktur teks dan unsur kebahasaan. Beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi. And actually you have heard yang on our personal leader, dan kalian pernah mendengarnya personal leader, and also you ever made it well. Dan tentu saja kalian pernah membuatnya, ya, tentang surat pribadi. Oke, selanjutnya adalah kita bisa menangkap makna sosial, ya, secara kontekstual yang berkaitan dengan fungsi sosialnya. Kemudian struktur teks dan kebahasaan, dan yang terakhir adalah kita mampu menyusun teks tersebut, ya, kaitannya dengan kegiatan diri sendiri dan orang sekitar, baik lisan ataupun tulisan, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar. Oke, itu ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. For someone. Surat itu dituliskan untuk seseorang.
Who's that? Siapa saja itu? Our parents, our family, our sibling, our cousins, ya, and our friends, gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan untuk keluarga, untuk orang tua, untuk paman dan bibi kita, ya, dan untuk saudara-saudara kita ataupun untuk teman kita, ya. Itu ya tidak masuk ke dalam formal letter, tapi masuknya ke dalam informal letter. Ya, sudah saya katakan tadi ya bahwasanya personal letter is a letter. Ya, personal letter letter is written atau are written to someone. Surat yang dituliskan untuk seseorang seperti keluarga, orang tua, kemudian ya saudara, teman, dan pengalaman or activities. Ya, for example, our holiday liburan kita. And then, what else? Aside our holiday, apalagi biasanya kaitan apa? Asking help, meminta bantuan. Ya, kita bisa minta bantuan seseorang dengan cara mengirimkan surat yang secara khusus, yang artinya adalah meminta bantuan atas seseorang. Selanjutnya apa lagi? Giving apologizing. Ya, giving apologize. Ya, giving apologize juga masuk ke dalam tujuan daripada surat yang memberikan atau meminta, asking apologize, meminta maaf atas seseorang, or giving congratulate, ya, mengucapkan ucapan selamat. Itu tujuan daripada membuatnya atau dibuatnya surat pribadi atau kita sebut sebagai personal letter. It's okay. You know, there was heading. Ya, heading in bahasa Indonesia maybe kepala surat. Ya, kepala surat. Ya. In a heading consists of upgrades of place. Ya, dalam heading itu ada place and date. Place and the, have to remember, place and the date. Okay, for example, ya, Jalan Raya Ciklat. Okay, this is place. Yeah. Okay, Jalan Raya Ciklat place. And how about that? For example, March. Yeah. Okay, March 1st, 2008. Ini masuk ke dalam heading. Ya. Jadi di antaranya terdapat place and date. First, 2023. Okay, after that, subheading, salutations. Okay, salutation for a second. Organization. Maybe you are able to open your book on page 62. You will please serve my dear lovely city, for example. Yeah. Okay, salutations to salutations. My dear. Okay, my dear. What is that? What others? Yeah. What others? Yang lainnya. My dear. Dear brother, for example. Dear brother, this is phrase. Yeah. This short phrases. Okay, salutation. And the third. Body. Yeah. Body. Okay. Body. From body. Yeah. And then what is love today, brother? And what else?
is life? How is it going? Yeah. Okay. There's a lot of expressions of greeting can be used by all of you when you want to open your body letter. Ya. Oke. Yang kedua adalah body. Dalam body ada greeting. Yang pertama ya, misalnya hello, hi, how are you? Ya. How is life? And then how is it going? And much more. There's a lot of phrase, a lot of expressions can be used. Ya. Banyak ungkapan yang bisa digunakan. Ya. Okay, greeting. Ya. This is first. Okay. Yang ketiga. Lalu say, I'm going to reply your later. Okay. And so on. For example, in I show you. Yeah. And there's a lot of phrases can be used by all of you. Maybe you are able to open other results. Ya. Dan hanya itu ya, kalian harus belajar mencari banyak lagi ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan dalam membuat closingnya. Yours, your brother, your love. For example, contohnya adalah sincerely yours, your brother, your sister, your love. Ya, oke. Selanjutnya di situ juga ada semuanya ya. Sebelum signature, kemudian ada sender dan ada yang kita sebut sebagai postscript. Ya, postscript ya. Kita hanya sekedar tambahkan saja. Get next time. Ya, she will bring them all. Dia akan membawakan semuanya. Ya, oke. Ini all of them are parts of leader. We call as the organizations of leader. Ya, oke, kita coba. Bisa ini? Ada yang mau baca? Bisa ini? Oke, silakan. Put out your hand, please. Okay. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good night. Okay. So, who wants to be a volunteer? Okay, put out your hand. Done. Please say. Okay. All of you have the similar competencies. Yeah. Okay. Don't have a mistake. Please put out your hand. Okay. Put up your hand. Okay. Students. Okay. You are angry with me because I am updated you after a long time. I'm so sorry, please forgive me. You know, we are at Lombok right now. It is so beautiful beyond imagination. And one thing you found is really cute. Little cap on the sand beach. As you know, Mom loves Sophie, so she goes on will go for house. I took a rain back from Sophie and the kid to it so you will enjoy my cup of coffee. You know, yesterday we went to Gailinam Island. It is ever. I wish you had it would have been much more fun. Mom was making sure that we didn't miss anything of the work. So we had practice been everywhere. I have to go. Mom is back. I will see you soon. Okay, there's a lot of phrase pronunciation about the neighborhood. Yeah. Ada banyak mispronunciation. Last, we are studying now. Let's not let us know. Yeah, it's like A. Yeah, it should be eyes, but you pronounce A. Again, side. Yeah, no, side. It should be side. Okay. Love is you, love you are angry with my purpose and dream.
after a long time. Okay, side. Side. Ya, G and H. Ya, itu silakan ya. Oke, ini baca side. Ya, oke. And the next is pronunciation is like food. Okay, food. Yeah, this is not whoa, whoa. It's full, full, full day. Okay, full ya. Okay. So let's identify this essay based on Sendiri Raya Lombok 75 double 09 ya Nusa Tenggara Timur. Ini kita sebut sebagai apa? Sebut sebagai heading, oke ya? Heading ya. Oke, kita sebut sebagai heading. And then 12 January 2014 we call as just still heading ya, just still heading. Oke, ini masih heading karena kata saya tadi bahwa heading itu ada place and date ya, place and date. And then how about hello? And then my lovely city. What about it? This is salutation. Good, salutation. Nah, look at how are you? How are you is greeting ya. Ini adalah greeting atau sapaan atau to open ya, to open the letter untuk membuka surat ya. Oke. Postscript ya. Oke, postscript. So I want you make a group of 4. I want you make a group of 4. Come on. When it counts till 5. Saya ingin kalian berkelompok menjadi satu kelompok. Again, I want you from 1 to 10 maybe. 1. Okay, face to face, face to face, face to face, face to face, hadapan, face to face. Okay, ya. Okay, so I want you identify the letter, yeah, and then circle the letter. What parts of the letter, and then fill the blank space through your words ya, melalui atau dengan kata-kata kalian sendiri. Okay, this is for identify the pictures or identify the text. Yeah. How are you today? I hope you are Okay, the instruction. Study these personal letters, K, and complete them all. Silakan kalian lengkapi, ya. Lengkapi termasuk yang pertama adalah headingnya, ya. Yang kedua, yang di bawah itu termasuk di dalam apa, ya. Dan setelah itu show it more by presentation. Silakan kalian tunjukkan buat namanya dengan mempresentasikan. Maybe 10 minutes enough. 10 minutes. 10 minutes enough. Date-nya, date-nya tanggal sekian saja. Kemudian tulisan-tulisannya apa, tentang berikutnya dan deskripsinya. Oke, dan di sini adalah closing-nya apa, boleh. Kemudian itu adalah apa sih itu? Itu komplementerinya, closing-nya apa, kemudian ini adalah postscript-nya.
Okay. Thank you, teacher. Okay, March. First should be here. Yeah. Should be put here for days. Sini ya biasanya ya. Sini misalkan jalan nanti Solo misalnya Sukabumi kemudian Lepas biasanya pakai ya sama seperti yang sudah ya. Kode posnya harus pakai kode pos. Ya, ada sama saja. Kalau misalnya Okay, thank you, sir. You got it. Okay. Yeah. Yes. Cheers, guys. Lagi. What is that? My best friend. My favorite best friend. My favorite. Yeah, okay, so far you got it. So before I invite you, maybe there
Does any volunteer? Yeah, to presentation. I mean, for this group one, the presentation. And everybody, please look at the friends. Ya, silakan lihat kedepannya. Your friends will identify. Hope you are not disappointed because I'm waiting to you after a long time. You have to say sorry, please forgive me. Sweetie, you know, we are going now. It was so beautiful. I like we are going vacation. I'm waiting this letter from beautiful restaurant. When my big sweet a letter from you while we enjoy our lunch. By the way, yesterday I went to Tanah Lot and Taman Budaya Garuda-Wisnu. Tanah Lot has a beautiful with its located in the middle of the sea. And you will find complete 40 means. Besides, Taman Budaya Garuda-Wisnu has also beautiful. In it is Garuda one and flow this field a much better. For presentations, ya, kalian boleh menggunakan bahasa Indonesia ya, kalau misalkan tidak mampu ya, bukan dibaca ya, tetapi dipresentasikan. Okay, what is this? What is this? What is this? What is this? Oke ya. Oke. Mana saja Maca. This is that. This is that. This is our fashion. And this is that. And this posture, clothing, and postscript. Oke. Oke. Ya, oke, seperti ini ya. Dalam surat ini ada yang kita sebut sebagai heading. Itu kan presentasi kan? Ada yang disebut sebagai heading. Nah, dalam surat ini tentu saja saya akan menuliskan alamat saya ya sebagai alamat pengirim ya. Yang pertama kita tunjukkan di sini alamat kita. Kemudian selanjutnya di sebelah kanan ya itu ada yang tersebut sebagai date ya atau tanggal ya. Ya kebetulan saya menggunakan apa ini my family shirt yang kosong. Kebetulan ini kita sebut sebagai greeting ya, maka saya isi ini dengan ucapan how are you example itu ya. Oke, dan yang tengah ini kita sebut sebagai konten karena isinya kaitan dengan pengalaman ya. Lot of souvenir ya. Oke, itu mungkin itu presentasi ya bisa kita sampaikan supaya kalian paham ya. I'm going to continue to the next lessons. Okay, and when you got it, ya, Anda sudah paham tentang itu, ya, tentang first letter. Dan ke depan kita akan coba untuk belajar cause and effect by conjunction. Ya, kita akan belajar sebab akibat dengan mempelajari conjunctions like because and so on. Ya, oke. Dan so far any questions? No questions.
Okay, good. Yeah, I think you have good. Okay. Yeah. Okay. Don't forget to study hard at your house. Ya. Jangan lupa untuk belajar di rumah. Ya, if you do not understand. Ya. So please open more your book and please observe and look for some material in internet and then just try and type this on website blah 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 and then you are able to find some materials over there. Okay, thank you very much for attention and considerations. And I'll be right back next week. Don't forget to study hard. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Pak Saiful yang telah menyempatkan diri ya untuk bisa melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah kita melaksanakan observasi kemarin ya Pak Ibu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya bincangkan dengan Pak Saiful ya mengenai kegiatan pasca observasi ini. Yang pertama, Pak Saiful bagaimana menilai performa atau kompetensi yang telah Pak Saiful tampilkan ke kegiatan kemarin? Ya, saya rasa semua langkah pembelajaran sudah dilaksanakan dan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun memang banyak hal, ada beberapa hal yang kurang, yang memang harus diperbaiki. Iya. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya Pak ya. Kenapa sampai apa yang membuat Pak Saiful menilai demikian Pak? Memang ada sesi yang memang tidak kurang bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh saya selaku pengajar. Oh baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Epul? Ya, tentu saja. Begini Pak Epul, saya lihat Pak Epul ya performance-nya, kompetensinya cukup baik ketika di depan kelas ya. Dari mulai kegiatan pendahuluan Bapak sudah cukup bagus, jadi ada beberapa kegiatan positif yang telah Pak Eko tampilkan, yaitu ketika Bapak sudah mengabsen, kemudian Bapak memberikan sebuah permainan yang sederhana tapi itu bisa membawa pikiran dan fisik anak berada di di kelas gitu. Berarti Pak Eko sudah menyadari adanya kompetensi sosial emosional dalam hal ini kompetensi pengenalan diri ya Pak Ibu ya, pengenalan diri dan pengelolaan diri. Jadi Bapak sudah menerapkan hal itu Pak. Selanjutnya Pak Ibu juga saya lihat dalam kegiatan berikutnya menampilkan beberapa hal yang sangat baik juga dalam kegiatan pembukaan dari mulai awal ya Pak ya. Namun ada beberapa hal yang mungkin ini hasil pengamatan saya ya, nanti kita konfirmasi betul, bisa dikonfirmasi ke Pak Epul, silakan. Menurut pengamatan saya Pak Epul dalam sisi pembukaan ini ada kiranya kompetensi yang perlu dikembangkan di sini, yaitu mengenai bukan kompetensi, ini namanya aspek yang perlu dikembangkan dalam hal pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini mengenai aspek yang berat itu adalah kesiapan anak dalam menerima pembelajaran yang baru. Menurut pengamatan saya gitu ya, saya lihat Pak Ipul di sini sepertinya kurang berkembang gitu. Kira-kira bagaimana Pak Ipul itu?
Ya memang yang pertama itu perlu adanya persiapan secara matang ya. Di antaranya adalah mungkin salah satu contohnya adalah memberikan instruksi kepada siswa agar senantiasa belajar dulu sebelum mereka melaksanakan pembelajaran untuk sesi berikutnya mungkin itu ya. Ya minimalnya membaca materi-materi yang akan disampaikan untuk minggu berikutnya. Kemudian memang contoh lainnya saya juga bisa menerapkan atau bisa memberikan tugas yang secara sederhana gitu, dan mereka lebih siap nanti ketika mereka akan mendapatkan materi baru di pertemuan berikutnya kan seperti itu. Oh, jadi dalam maksudnya Pak Epul jadi memberikan dulu instruksi dulu pertemuan sebelumnya untuk membaca dulu materi yang akan kita laksanakan atau tugas-tugas sederhana yang bisa dilaksanakan secara asinkronis ya gitu ya. Mulai LMS atau WA tugas kita kerjakan ini gitu ya. Mereka mungkin lebih paham jadi ketika diterangkan di kelas lebih paham lagi. Ya itu bagus sekali Pak Epul, itu ide yang bagus sekali, sangat bagus sekali. Selanjutnya Pak Epul ini mohon maaf ya, ini dalam kegiatan inti ya, Bapak udah bagus sekali mengemas langkah-langkah pembelajarannya ya. Ada di sana Pak Epul setelah melaksanakan building of knowledge yang memberikan pengetahuan konsep kepada anak, kemudian Bapak membagi kelas ya menjadi beberapa kelompok, yaitu sangat bagus sekali tujuannya untuk mengaktifkan ya Pak ya, mengaktifkan para siswa untuk belajar lebih aktif, karena kalau belajar dalam kelompok lebih kecil mereka biasanya akan lebih aktif daripada dalam bentuk klasikal atau di kelas ya. Namun saya mengamati kayaknya belum optimal ya Pak ya. Belum optimal, jadi masih anak-anak masih ada yang walaupun dalam ada masih yang bengong gitu ya. Tapi bahkan ada juga anak yang cuek-cuek saja. Kemudian Pak Epul menghampiri mereka ya, bagus sekali itu Pak, Bapak intinya mensupport mereka ya, membantu mereka, terutama anak-anak yang kurang gitu ya. Selain juga mungkin Bapak pada kegiatan ini mengintervensi ya anak-anak, takutnya ada kesalahan-kesalahan konsep yang mereka pahami ya. Secara bergiliran Bapak mendatangi kelompok-kelompok itu ya, selain memberikan bantuan kepada anak yang memang kurang ya, perlu bantuan disupport dulu. Secara konsep memang harus seperti itu ya Pak ya. Tapi juga begitu juga Pak Epul memberikan pemantauan intervensi kalau terjadi kesalahan konsep yang dipahami oleh anak, itu luar biasa sekali, itu bagus nih. Cuman ya tetap Pak, mungkin itu ya ada anak yang tidak begitu aktif di dalam pembelajaran diskusi per kelompok, bahkan mungkin di presentasi ya. Kira-kira apa itu Pak jawab Bapak? Mungkin saya menyadari bahwa ketidakadaan media pembelajaran ya Pak ya, jadi salah satu dasar kenapa mereka tidak antusias itu, sehingga ketertarikan itu agak sedikit kurang gitu. Langkah yang memang harus disampaikan atau harus dipersiapkan mungkin untuk pertemuan berikutnya, yaitu media pembelajaran yang bisa menarik atau menyokong siswa supaya mereka lebih aktif, kemudian pembelajaran yang lebih menarik. Itu mungkin yang harus saya persiapkan. Jadi Pak Epul nanti kedepannya Pak ya, jadi harus mempersiapkan media pembelajaran yang tepat, yang menarik. Mudah-mudahan dengan media pembelajaran yang menarik, anak-anak akan lebih antusias ya, konsentrasi, antusias, dan mereka aktif belajar ya. Oke, baik Pak Epul. Satu lagi Pak Epul, ini ada di sesi penutupannya Pak Epul ya. Maaf nih, saya memperhatikan Bapak udah bagus sebenarnya, dari mulai kalau nggak salah Bapak memberikan sebuah rangkuman ya, terakhir itu memberikan rangkuman materi hari itu ya. Cuman saya kira ada satu ini yang kurang, kira-kira apa itu Pak Epul? Mungkin satu yang kurang itu adalah
tidak ada refleksi. Refleksi. Ya, di akhir mungkin saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa Hmm. untuk merefleksi ya kegiatan pembelajaran pada saat itu. Sehingga ya, Jadi belum ada ya, memang saya melihat ya. anak tidak diberi kesempatan memberikan refleksi materi hari ini ya, walaupun Pak Epul di akhir saya lihat memberikan rangkuman materi tersebut, rangkuman materi, terus ada instruksi juga pekan depan kita akan belajar masalah cause and effect ya, itu saya dengar itu bagus sekali Pak. Ya gitu Pak Epul, jadi itu itu yang saya hasil pengamatan saya selama observasi kemarin Pak. Jadi kira-kira nih untuk sesi-sesi kegiatan pembelajaran kedepannya apa saja nih yang akan Pak Saiful Iya. yang harus Pak Saiful tingkatkan atau perhatikan ke depannya? Mungkin yang pertama adalah kaitan dengan persiapan itu sendiri Pak untuk kegiatan pendahuluan. Iya. Ya. Harus lebih mempersiapkan semuanya, minimal sebagai contoh tadi yang sudah saya utarakan sebelumnya, yaitu memberikan instruksi kepada siswa ya, Iya, betul. agar siswa lebih siap, artinya mereka lebih belajar dulu di rumah gitu, membuka dulu mata pelajaran yang akan disampaikan minggu depan, karena beberapa minggu sebelumnya sudah disampaikan gitu, jadi mereka membuka dulu Iya, betul. materinya gitu, dan mereka lebih siap dan lebih paham. Kemudian yang kedua adalah mungkin saya harus mempersiapkan media pembelajaran. Media yang pembelajaran ya, Bu, menarik, ya. ya supaya efisien, kemudian anak-anak juga lebih kreatif dan aktif serta antusias dalam pembelajaran. Dan yang terakhir mungkin ini adalah tahapan akhir refleksi. Ya saya harus bisa memberikan kesempatan pada siswa untuk merefleksi tentang pelajaran yang sudah mereka dapatkan itu. Oke. Baik Pak Epul. Jadi yang mungkin yang perlu kita tingkatkan ya ke depannya, yaitu Pak Epul itu nanti akan untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya yang nanti ke depannya. Yang pertama yaitu mempersiapkan kesiapan belajar siswa ya Pak. Misalnya dengan memberikan instruksi seminggu sebelumnya ya, atau beberapa minggu seminggu sebelumnya untuk membaca dulu materi, karena anak-anak kalau nggak salah pegang buku paket ya. Pegang, ya. Betul, ya. Kemudian atau memberikan tugas-tugas sederhana ya Pak Epul ya yang akan dilakukan Pak Epul. Kemudian yang kedua Pak Epul mempersiapkan media pembelajaran ya untuk menarik antusias siswa belajar dan mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Dan yang ketiga memberikan di kegiatan penutup ya Pak Epul akan memberikan refleksi kesempatan refleksi bagi anak terhadap materi yang sudah dipelajari. Baik Pak Epul, luar biasa sekali, ini sebuah pembelajaran bagi kita bersama ya, bagi kita satu mata pelajarannya bahasa Inggris ya. Saya banyak belajar dari hasil observasi Pak Epul kemarin gitu ya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Epul ya untuk mempertajam langkah-langkah yang akan Bapak perbaiki ke depannya ya. Itu saja Pak Epul ya, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya, memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melaksanakan pasca observasi hasil kegiatan pengamatan observasi kemarin. Jadi Bapak udah terlibat dalam kegiatan supervisi akademis dari mulai pra observasi, menobservasi dan sekarang pasca observasi ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Epul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.